Sidang pra-peradilan Aiman Wicaksono sudah dimulai dengan agenda mendengar jawaban dari tergugat. Apa saja fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pra-peradilan hari ini? Untuk mengetahui lebih lengkapnya sudah hadir bersama kami dalam sambungan Zoom kuasa hukum Aiman Wicaksono, Vincentius Mendrova. Selamat malam, Pak Vincentius. Selamat malam, Bang David. Apa kabar? Baik, luar biasa. Gimana kabar? Baik semua ya? Baik. Baiklah, kalau gitu. Apa update dari pra-peradilan Aiman Wicaksono ini? Selain memang tadi disampaikan ada 2 poin oleh Mas Tama Langkun ya. Ya, jadi memang kan hari ini agendanya jawaban dari termohon. Termohon ini adalah dari Polda Metro Jaya. Jadi tadi sudah dibacakan jawaban dari termohon dan ada beberapa hal yang kita dapatkan fakta baru berdasarkan jawaban dari termohon tersebut. Yang pertama adalah termohon mengakui dalam jawabannya tujuan melakukan penyitaan terhadap 4 barang bukti tersebut adalah untuk mendapatkan informasi siapa narasumber dari saudara Aiman Wicaksono atau klien kami saudara Aiman Wicaksono. Ini poin menjadi penting karena tentu kami sejak awal sudah menyampaikan dalam BAP berkaitan dengan identitas dan juga nama dari narasumber ini, saudara Aiman Wicaksono sebagai seorang wartawan yang pada saat menerima informasi tersebut memiliki kewajiban hukum untuk melindungi narasumbernya. Dan itu dilindungi dan diatur di dalam Undang-Undang Pers, terutama dalam pasal 4 ayat 4 di mana saudara Aiman Wicaksono memiliki hak tolak untuk tidak memberitahukan identitas narasumber. Nah, ini fakta yang terungkap di persidangan ini semakin jelas bagi kita bahwa penyidik dalam melakukan penyitaan 4 barang bukti ini tujuannya semata-mata untuk mendapatkan identitas narasumber tersebut. Tentu menanggapi tersebut kami cukup kaget ya dan menyayangkan karena kami sejak awal sangat kooperatif dan menyerahkan bukti-bukti percakapan yang tidak kami berikan kepada penyidik, hanya identitas. Kenapa tidak diberikan? Karena kalau itu diberikan, ini menjadi presiden buruk bagi profesi jurnalis. Ya, ini selain saudara Aiman Wicaksono memiliki kewajiban hukum untuk melindungi narasumbernya, dan juga ini menjadi presiden buruk di mana ke depan tidak ada orang yang akan berani memberikan informasi kepada wartawan karena pada akhirnya nanti akan bisa diungkap. Pada akhirnya nanti bisa digali oleh misalnya penegak hukum, dan ini sangat berisiko bagi profesi wartawan sendiri. Nah, ini kami menyayangkan ternyata tujuan dari melakukan penyitaan itu ya semata-mata untuk mencari tahu narasumber. Padahal kita sejak awal sangat kooperatif bahwa informasi ini bukan informasi yang imajiner, yang semata-mata hanya fiktif. Tidak, kita menyampaikan bahwa kami atau klien kami saudara Aiman Wicaksono betul adanya menerima informasi ini dari internal Polri gitu ya, dari oknum internal Polri, dan tentu tetap menjaga narasumber tersebut. Baik, nah, itu satu fakta yang terungkap di persidangan. Apalagi Mas Pak Vincent? Yang kedua, nah ini yang tidak kurang menarik, yang sangat menarik adalah ternyata teman-teman penyidik Polda Metro Jaya setelah melakukan penyitaan terhadap 4 barang bukti, kami mau menjelaskan dulu bahwa satu barang bukti yang ada surat izin penetapannya, gitu ya, dan 3 barang bukti lainnya tidak ada izin penetapan dari pengadilan waktu dilakukan penyitaan tersebut. Nah, ternyata kita temukan fakta baru dalam jawaban dari teman-teman termohon bahwa 4 hari setelah dilakukan penyitaan, kemudian teman-teman penyidik Polda Metro Jaya baru
mengajukan permohonan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai persetujuan penyitaan terhadap keempat-empatnya itu. Nah, ini kan fakta baru yang baru saja kami dengar. Padahal semestinya ya penyidik waktu melakukan penyitaan dia memiliki surat izin penyitaan dari pengadilan. Meskipun menurut kami surat izin penyitaan yang awal itu yang pertama adalah cacat formil. Kenapa cacat formil? Karena itu ditandatangan dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meskipun ya secara ketentuan ini memang tidak boleh, karena yang boleh mengeluarkan izin dari pengadilan itu adalah ketua pengadilan. Nah, ini nanti kita akan lihat gitu ya. Baik, ada yang mau saya tanya dulu sebentar di sini, Pak Vincentius. Ya, itu silakan. Jadi yang surat yang menyusul itu isinya untuk penyitaan yang 3 alat bukti lainnya atau bagaimana? Atau karena kan tadi kalau tidak salah ada susul menyusul surat diajukan ke pengadilan. Betul. Memang kan secara spesifis surat penetapan terbaru yang baru terbit itu kami lihat itu terbit sekitar tanggal 30 Januari 2024. Artinya 4 hari setelah dilakukan penyitaan. Nah, penyitaan yang 4 hari sebelumnya itu apakah itu penyitaan semua 4-4-nya? Nah, kami masih belum tahu karena kan hanya disampaikan dalam jawabannya, tetapi mengenai bentuk penetapannya, nah ini kita nanti lihat pada saat pembuktian tertulis, gitu ya. Tapi kalau dari jawabannya itu, setelah dilakukan 4 penyitaan tersebut, kemudian penyidik mengajukan persetujuan penyitaan kepada pengadilan. Nah, ini kan menurut kami ini di sini cacatnya. Kenapa cacat formil, tidak sesuai dengan KUHP? Ya, artinya sejak awal dia sudah punya surat izin penyitaan, tapi di surat penyitaan itu hanya boleh 1, 3-nya tidak boleh, gitu, karena tidak dicantumkan di sana. Memang teman-teman penyidik dalam jawabannya mengatakan, ya dalam jawaban termohon tadi, dia menggunakan dasar argumentasi pasal 38 ayat 2, yaitu dia menganggap bahwa dia memiliki hak untuk melakukan penyitaan tersebut karena dalam situasi sifat mendesak. Nah, ini menurut kami, ini yang menurut kami sepertinya teman-teman penyidik melakukan penyitaan tersebut selain terburu-buru, ini memang cacat formil gitu ya. Karena apa? Tidak mungkin dalam bersamaan dia menggunakan surat perintah izin pengadilan, di sisi lain dia mengatakan bahwa kami juga bisa melakukan penyitaan dengan dasar sifat mendesak tanpa ada izin penyitaan dari pengadilan. Nah, ini kan sesuatu menurut kami sesuatu hal yang tidak bisa memberikan satu kepastian hukum, gitu ya. Seandainya misalnya penyidik tidak memiliki surat izin penyitaan, memang boleh dilakukan penyitaan terhadap barang bergerak dalam situasi sifat mendesak. Tapi boleh itu ya kalau dia tidak punya izin dari ketua pengadilan. Nah, ini uniknya, dia punya izin surat ketua pengadilan, tapi dia juga menggunakan haknya secara bersamaan. Nah, menurut kami ini hanya alasan-alasan termohon ya dalam jawaban tadi. Pada hakikatnya bahwa penyitaan terhadap 3 barang bukti ini, mereka melakukan penyitaan secara sewenang-wenang, patut diduga secara sewenang-wenang, ya, abuse of power, dan tidak sesuai dengan ketentuan di dalam KUHP. Oke, Pak Vincent, kalau tidak salah tadi yang hadir adalah Kabidkum Polda Metro Jaya, ya? Betul, teman-teman dari Kabidkum Polda Metro Jaya, mereka cukup lengkap, sekitar ada 4 atau 5 orang tadi, ya. Apa yang Anda lihat dari kasus ini dalam pra-peradilan ini, justru Kabidkumnya nih yang turun? Ini hal biasa atau ini? Memang, ya sebetulnya kan kita beberapa kali melakukan pra-peradilan terhadap teman-teman Polda Metro gitu ya. Biasanya tidak turun Kabid biasanya, tapi tentu kita positive thinking ya, kita menghargai
Artinya bahwa teman-teman Polda Metro Jaya dengan dihadiri langsung oleh Kabid Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Leo ya kalau saya tidak salah, Ya. itu berarti mereka menganggap pra peradilan ini cukup serius. Gitu. Baik, Dan mungkin tentu ada memang kami sangat serius untuk Ya. mengajukan ini. Baik, ada hal lain lagi tadi, yaitu diantaranya adalah mengenai akun media sosial yang kemudian juga disita ya. Kalau tidak salah tuh akun sosmed, lalu kemudian ada email juga yang sifatnya kan itu bukan barang alat bukti yang dalam artian seperti handphone begitu ya, yang bisa dipegang. Nah, apa alasan atau mungkin apakah ditemukan sesuatu yang janggal di situ ketika mereka menyita akun media sosial, bahkan password-passwordnya diambil semua? Iya, memang sejak awal kami sangat keberatan. Kenapa keberatan? Memang penyitaan terhadap Instagram, kemudian email ini memang tidak sesuai dengan izin penetapan yang diperlihatkan kepada kami. Dan di izin penetapan dari pengadilan itu, penyidik tidak diberikan kewenangan untuk menguasai, mengakses, termasuk merubah password gitu. Alasannya Dan itu apa jadinya di situ dalam sidang tadi? Alasannya? Ya, adakah Ya, mereka memberikan alasan? Betul, di alasannya mereka menganggap bahwa ini dalam rangka menjaga originalitas bukti gitu ya. Mereka menganggap melakukan ini dalam rangka mengamankan barang bukti. Ya meskipun sebetulnya argumentasi dari teman-teman termohon itu terlalu berlebihan ya. Karena apa? Kalau klien kami Saudara Aiman Wicaksono memiliki niat yang jahat untuk merubah password, untuk menghapus Instagramnya, untuk menghapus emailnya, maka pada saat sebelum dilakukan penyitaan itu barang-barang bukti itu sudah tidak ada. Sedangkan itu tidak dilakukan oleh klien kami Saudara Aiman Wicaksono. Jadi persangkaan atau tuduhan yang dimaksud oleh teman-teman termohon atau dari Polda Metro Jaya ini, kami juga menganggap itu terlalu berprasangka buruk terhadap klien kami. Padahal klien kami ini merupakan seorang jurnalis senior ya, yang sudah 20 tahun lebih berkecimpung di dunia institusi penegak hukum termasuk Polri ya. Jadi kami menegaskan juga di sini bahwa kalau dilihat secara substansi, secara keseluruhan, inti dari pernyataan klien kami pada tanggal 11 November 2023 ini, sebetulnya ini tidak menuduh institusi. Ya. Justru dengan mendapatkan informasi ini, karena kecintaan klien kami terhadap institusi Polri, ini berharap bahwa Polri gitu ya, tetap menjaga netralitas dalam pemilu 2024 ini. Ini harapannya. Jadi kalau ada oknum yang tidak netral, saudara kami berharap bahwa pertama ini informasi ini tidak benar dan berharap ini menjadi perhatian Bapak Kapolri supaya ini kalau ada memang informasi berkaitan dengan oknum yang tidak netral ini bisa ditertibkan. Jadi Oke, Pak Vincentius, ada satu lagi yang ingin saya pesannya gitu loh. Saya ingin tanyakan juga. Ini kan informasi narasumber dan percakapan itu tentu ada dan memang ada di ponselnya Mas Aiman ya. Nah, jika sudah dalam penguasaan polisi, bukankah seharusnya otomatis sudah bukan berita hoax lagi atau bahkan ini hanya sebatas drama saja gitu. Artinya sudah ada di situ. Harusnya otomatis sudah selesai dong ya. Kenapa ini masih berlanjut? Ya, jadi begini. Sebetulnya kalau dalam rangka pembelaan hukum terhadap diri klien kami, justru sudah terbantu, bahkan bisa terbantahkan bahwa Saudara Aiman Wicaksono dalam menyampaikan informasi di konferensi pers tersebut itu benar ada informasi itu berdasarkan narasumber. Sebetulnya justru kalau dalam rangka pembelaan terhadap klien kami, ya ini penyitaan atau dengan terungkap identitas narasumber ini itu justru membantu kami sebetulnya. Tapi bukan itu yang diperjuangkan Saudara Aiman.
Ya. Yang diperjuangkan saudara Aiman adalah masa depan demokrasi khususnya dalam rangka kemerdekaan pers gitu. Saudara Aiman Wicaksono sedang membela hak sebagai seorang jurnalis ya untuk melindungi narasumber. Dan ini bukan semata-mata untuk membela dirinya. Ini saudara Aiman Wicaksono sedang membela profesinya. Kalau ke depan dengan mudahnya bisa diambil, disita untuk mendapatkan narasumber-narasumber kepada setiap wartawan, bisa dibayangkan ini bisa rusak sistem demokrasi kita dan bisa rusak kemerdekaan pers yang sudah terbina baik selama ada undang-undang pers tahun 99. Baik. Jadi itu konteksnya sebetulnya. Jadi saudara Aiman ini bukan dalam konteks memperjuangkan dirinya semata, ya. Karena banyak kritikan di luar sana di masyarakat bahwa jangan-jangan saudara Aiman Wicaksono ini tidak mau memberitahukan identitas narasumber karena itu bohong. Ini kami tegaskan, saudara Aiman Wicaksono tidak memberitahukan identitas narasumbernya bukan karena informasi itu bohong, tetapi ini dalam rangka membela, memperjuangkan hak profesi jurnalis. Ya. Itu poinnya. Mungkin tidak ada. Jadi justru kalau dalam rangka pembelaan, ya sudah lega, mestinya sudah beres, memang ada gitu, ada namanya, ada orangnya gitu kan, dan identitasnya bisa dilihat dengan dilakukan penyitaan tersebut, ya. Dan identitas itu memang benar adanya oknum salah satu anggota Polri. Jadi saudara Aiman menyampaikan informasi ini bukan melakukan tuduhan-tuduhan yang tidak benar gitu ya. Ya, Pak Vincent, kami sudah tangkap maksudnya dari apa yang Mas Aiman sekarang ini sedang perjuangkan ya. Karena memang ini bicara soal salah satu pilar demokrasi begitu ya, untuk informasi, untuk pers ini. Jadi memang ini perlu dikawal. Baik, terima kasih dan semoga sukses juga dalam pembelaannya dan pra-peradilannya ini. Kita akan mungkin satu kali nanti boleh sharing lagi bagaimana hasilnya. Terima kasih dan salam sehat selalu Pak Vincent. Selamat malam. Terima kasih Pak David, terima kasih.